Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Letnan Jenderal Herzi Halevi dilaporkan tewas dalam serangan Hizbullah. Berita soal kematian Halevi telah beredar luas di seluruh media sosial setelah serangan pesawat nirawak atau drone yang menghantam Israel di dekat wilayah Binyamina. Berita ini pun menjadi tren di platform X. Tak sedikit akun dengan banyak pengikut mulai membagikan teori mereka tentang kematian Halevi. Salah satunya Anastasia Maria Lopez, tokoh media sosial terverifikasi dengan lebih 1 juta pengikut. Ia memposting bahwa kematian Halevi telah dikonfirmasi. Dalam serangan Hizbullah ke pangkalan militer Israel pada Minggu 13 Oktober 2024 malam waktu setempat, 4 tentara Israel Defense Force atau IDF dinyatakan tewas. Bersamaan dengan serangan Hizbullah itu, nama Panglima IDF Herzi Halevi disebut-sebut jadi korban. Akan tetapi, di tengah ramainya rumor kematian Herzi Halevi, Kepala Staf Militer Israel itu tiba-tiba mengejutkan publik dengan kemunculannya. Padahal, berbagai akun terverifikasi di media sosial sudah berlomba-lomba mengabarkan kematian petinggi militer Israel tersebut. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana situasinya saat ini? Jadi pada Minggu 13 Oktober 2024 malam, sebuah serangan drone dari Hizbullah menghantam pangkalan militer Israel di dekat Binyamina, Israel Utara. Adapun Binyamina berjarak sekitar 40 mil atau 64 km dari perbatasan Lebanon. Hizbullah pun sudah mengonfirmasi bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pada hari yang sama, Hizbullah menyatakan bahwa mereka telah menembakkan segerombolan drone ke kamp latihan infanteri Israel. Drone itu diluncurkan sebagai tanggapan atas serangan mematikan Israel di Lebanon pada Kamis 10 Oktober 2024. Menurut Hizbullah, mereka sengaja menargetkan Brigade Golani. Brigade Golani adalah satuan infanteri IDF yang telah dikerahkan ke Lebanon Selatan. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari pun menyatakan pihaknya akan menyelidiki penyebab drone Hizbullah itu bisa masuk tanpa membunyikan alarm peringatan di pangkalan. אנחנו נלמד ונתחקר את האירוע, כיצד כלי טיס בלתי מאויש חודר ללא התראה ופוגע פה בבסיס. איום כלי הטיס הבלתי מאוישים הוא איום שאנחנו מתמודדים איתו מתחילת המלחמה. אנחנו נדרשים להביא הגנה טובה יותר. אנחנו נתחקר את האירוע הזה, נלמד ונשתפר. התפקיד שלנו להגן טוב יותר על חיילינו ועל אזרחי מדינת ישראל. Akibat serangan tersebut, 4 tentara Israel dilaporkan tewas dan lebih dari 60 orang terluka parah. Dan dari sinilah rumor kematian Kepala Staf Militer Israel, Letjen Herzi Halevi, merebak. Laporan palsu itu pun segera menyebar dengan cepat, terutama di platform media sosial X. Sejumlah akun-akun bercentang biru dan memiliki banyak pengikut berlomba-lomba membagikan berita palsu kematian Herzi Halevi. Bahkan ada pula yang menyebut bahwa Herzi Halevi tewas oleh serangan drone fiber optik yang canggih. Lantas, bagaimana sebenarnya kondisi Herzi Halevi? Komentator Amerika Jackson Hinckley juga mengunggah di X bahwa Halevi dibunuh meski menyebut laporan yang belum dikonfirmasi. Hinckley menambahkan bahwa pembunuhan Halevi dilakukan melalui penggunaan drone fiber optik canggih. Hal sama juga dimuat akun terverifikasi Silent Cat Search. Akun itu mengunggah gambar grafik memperlihatkan komandan tertinggi tentara dan pemerintah Israel dengan tanda silang merah besar di wajah Halevi muncul di bawah kata dihilangkan. Peneliti dan jurnalis Sulaiman Ahmed dengan pengikut lebih dari 1,5 juta membagikan pula laporan kematian Halevi, tapi ia pun menyebutkan laporan yang belum dikonfirmasi. Meski begitu, media Israel The Jerusalem Post membantah kematian Halevi, laman itu menyebutnya palsu. Rumor kematian Herzi Halevi segera dipatahkan saat dirinya berkunjung malam itu juga ke lokasi pangkalan militer Israel yang diserang Hizbullah. Dalam unggahan akun X, militer Israel turut membagikan foto Herzi Halevi yang tengah memberikan pengarahan di antara anak buahnya.
Unggahan itu turut mengutip pernyataan Herzi Halevi yang berisi dukungan serta penguatan kepada para anak buahnya. Tak hanya foto, IDF turut membagikan sebuah video yang memperlihatkan momen ketika Herzi Halevi mengunjungi pangkalan militer yang menjadi lokasi insiden. Adapun Herzi Halevi merupakan Panglima Militer Israel ke-23 yang diangkat pada 2023 lalu menggantikan Aviv Kohavi. Pengangkatannya sempat memicu kontroversi. Pasalnya, ia diangkat menjadi Panglima Militer tepat jelang pemilihan umum Israel. Adapun Halevi telah berkecimpung di dunia militer sejak tahun 1985, dimulai sebagai sukarelawan di Brigade Penerjun Payung. Ia pun meniti karir militernya hingga pada Juli 2021 dirinya ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf. Sebuah batu loncatan baginya lantaran setelah itu ia diangkat menjadi Kepala Staf Militer. Sementara itu, Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk menyerang Hizbullah tanpa ampun. Peringatan ini dikeluarkannya sehari setelah kelompok Lebanon itu melakukan serangan paling mematikan ke Israel. Sebagai tanggapan atas serangan drone tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa ia akan terus melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon hingga tujuannya tercapai. Meski Netanyahu menyebut Israel harus membayar mahal atas kematian 4 pasukannya di Binyamina. Hal itu Netanyahu sampaikan saat dirinya mengunjungi lokasi ledakan drone di Binyamina pada Senin 14 Oktober 2024. אנחנו נלחמים במערכה קשה נגד ציר הרשע של איראן שגמר עומר להשמידנו. הם לא יצליחו בזה. אנחנו ממשיכים להילחם. אנחנו משלמים מחירים כואבים, אבל יש לנו הישגים אדירים, ואנחנו נמשיך להשיג אותם. ואני רוצה להעביר, אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה ללא רחם, בכל חלקי לבנון, גם בביירות. הכל לפי שיקולים מבצעיים. הוכחנו זאת בתקופה האחרונה, ונמשיך להוכיח זאת גם בימים הקרובים. Tak hanya Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant turut terlihat mengunjungi pangkalan militer yang diledakkan Hizbullah pada hari yang sama dengan Netanyahu. Adapun serangan di Binyamina terjadi usai militer Israel melancarkan operasi darat ke Lebanon Selatan pada 1 Oktober 2024. Dalam serangan darat itu, IDF mengeklaim pihaknya bertujuan memburu Hizbullah sama seperti alasan di tahun-tahun sebelumnya. Akibat serangan mematikan Israel di Lebanon, lebih dari 1.500 orang tewas dan 8.000 orang lainnya terluka. Ketegangan semakin meningkat usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL untuk mundur dari Blue Line. Adapun Blue Line merupakan daerah penyangga antara Israel dan Lebanon. Di wilayah itu, pasukan UNIFIL bertugas menjaga situasi pasca konflik Israel dan Lebanon beberapa tahun silam. Namun karena pasukan UNIFIL bersikeras untuk tetap bertahan di posisi mereka, imbasnya 2 TNI yang terlibat dalam misi PBB terluka oleh serangan Israel pada Kamis 10 Oktober 2024. Meski demikian, per Selasa 15 Oktober 2024, kedua pasukan TNI yang sempat terluka itu kini sudah kembali bertugas. Herzi Halevi segera mematahkan rumor kematiannya dengan kemunculan dirinya di lokasi serangan drone Hizbullah di pangkalan militer Binyamina pada Minggu 13 Oktober 2024. Meski demikian, bukan berarti Israel terbebas dari ancaman serangan udara dari Hizbullah berikutnya. Pasalnya, meski telah digempur lewat udara dan darat, Hizbullah masih bisa terus melancarkan pembalasan. Lantas, kemana arah eskalasi konflik di Timur Tengah ini akan berjalan? Pada Minggu 13 Oktober 2024, Hizbullah menyerang pangkalan Israel dengan pesawat nirawak. Serangan ini menewaskan 4 tentara dan 60 orang lainnya terluka. Hizbullah mengatakan pihaknya meluncurkan skuadron pesawat nirawak serang sebagai tanggapan atas serangan Israel. Ini termasuk satu serangan minggu lalu yang menurut Kementerian Kesehatan Lebanon menewaskan sedikitnya 22 orang di pusat kota Beirut. Sejak Israel pada 23 September meningkatkan pembomannya terhadap target-target di Lebanon, perang tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.315 orang menurut data Kementerian Kesehatan Lebanon, meskipun jumlah korban kemungkinan lebih tinggi. Sebelum komentar Netanyahu, serangan udara baru telah terjadi terhadap target-target di sekitar Lebanon,
Ini termasuk satu di desa mayoritas Kristen utara yang menewaskan sedikitnya 21 orang pada Senin. Hezbollah mengatakan pada hari Senin sekitar tengah hari bahwa mereka telah meluncurkan roket di pangkalan Angkatan Laut dekat Haifa sebelum serangan roket besar lebih lanjut pada sore hari di kota Safed di Israel Utara. Para pejuangnya juga terlibat dalam bentrokan keras di desa perbatasan Lebanon Aita al-Sab dan juga bertempur di tempat lainnya. Militer Israel mengatakan sirene serangan udara berbunyi di seluruh Israel Tengah pada sore hari. Ini juga terjadi di pusat komersial Tel Aviv setelah sebelumnya melaporkan intersepsi 2 pesawat nirawak yang juga dekat dari Suriah.